masa depan yang sangat suram kalau kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas berbasis agama ini menguasai negara. Mereka tidak sekedar ingin merebut negara, tapi juga ingin mengislamkan Indonesia. Menerapkan ideologi khilafah, bahkan mereka sudah ada keluar ancaman akan mengusir orang-orang yang anti khilafah dari Indonesia. Oh, ini negara ini mbahmu apa? Kok main usar-usir gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas sekilas saja, sedikit saja terkait dengan para relawan Anies Baswedan yang sangat getol ingin mencapreskan Anies Baswedan. Saya tidak tahu melalui partai apa, tapi yang jelas kalau melihat realitas sekarang kemungkinan besar hanya dua yang sudah pasti, yaitu PKS dan Demokrat. Tapi kedua partai ini pun belum cukup untuk bisa meloloskan Anies Baswedan menjadi capres. Butuh satu partai lagi. Saya tidak tahu yang mana partainya. Nah, sahabat Indonesia, masalah pencapresan kita abaikan dulu. Kita melihat ulah para pendukung Anies Baswedan. Salah satunya adalah komunitas yang menamakan dirinya Bang Japra. Sebetulnya sah-sah saja sebuah komunitas mendukung sosok tertentu untuk menjadi capres atau pemimpin masa depan Indonesia. Itu sah saja. Yang tidak sah, yang aneh menurut saya adalah ancaman yang diberikan oleh kelompok Bang Japra ini bagi saya aneh. Selain ingin menegakkan khilafah, pada saat Anies memimpin Indonesia nanti, konon begitu yang saya kutip, mereka juga akan mengusir kelompok-kelompok yang anti khilafah. Nah, aneh kan? Padahal pengertian khilafah sendiri masih debatable dan saya termasuk yang tidak setuju. Tidak ada negara di dunia ini yang sama sistemnya. Di negara Islam manapun di dunia ini. Sistem khilafah macam apa yang ingin diterapkan di Indonesia? Legal standingnya apa? Dalilnya apa? Dasarnya apa? Yang sudah pasti adalah akan memicu perpecahan Indonesia. Itu sudah pasti. Indonesia Timur akan lepas. Dan kita ini bukan negara Islam. Kalau sekjen dari Bang Japra teriak-teriak mengatakan bahwa dulu tidak ada haleluya, tidak ada takbir yang lain kecuali takbir dari kelompok Islam. Pertanyaan saya, Bang Eka Jaya yang terhormat, memang tahu dari mana? Umurnya berapa Pak Eka Jaya ini? Kok tahu gitu loh? Dasar sejarahnya apa? Kok mengatakan hanya takbir di sana? Padahal kita tahu bapak bangsa kita, founding fathers kita, itu bermacam-macam agamanya. Bahkan para tokoh bangsa, pendiri negara ini banyak dari Sumatera Barat, tapi mereka sangat nasionalis. Mereka tidak menginginkan ada syariat Islam diterapkan waktu itu. Makanya Piagam Jakarta dicoret, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya hanya mohon jangan main ancam-ancam begitulah. Kita selesaikan dalam debat terbuka. Dan saya termasuk orang yang akan melawan penerapan ideologi khilafah di Indonesia. Karena apa? Karena ini melanggar konstitusi kita. Konstitusi negara ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Ini yang harus kita pertahankan sampai mati. Jadi
Sebagai anak bangsa, saya sependapat dengan banyak orang bahwa tidak ada tempat tumbuh kembang bagi ideologi khilafah di Indonesia. Dan di sini saya mohon ketegasan dari negara, ketegasan dari pemerintah, agar kelompok-kelompok yang main ancam, mengusir segala macam ini ditertibkan. Jangan diberikan panggung, jangan dibiarkan. Yang didukung Anies Baswedan katanya adalah jagoan dari kelompok Islam mereka. Di satu sisi mereka sering mengkafir-kafirkan orang lain, mengharam-haramkan banyak hal, termasuk mereka mengharamkan umat muslim masuk ke rumah ibadah orang lain. Itu selalu didengung-dengungkan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan, FPI, HTI, Ustadz Hadi Hidayat, kemudian Abdul Somad, macam-macam. Kenyataannya Anies Baswedan melenggang ke gereja, wihara, kuil, pura, banyak lagi. Ini kan nggak nyambung gitu. Mereka akan sibuk mencari pembenaran. Mengapa Anies Baswedan boleh masuk ke sana kemari, ke berbagai rumah ibadah, lalu orang lain tidak boleh? Dan ini politik ini. Mereka tidak murni melaksanakan ajaran agama yang sebenarnya menurut saya. Ada diskriminasi, pasti, karena agama sudah dipolitisasi. Ini yang terjadi. Mereka akan mencari pembenaran. Mengapa Anies diperbolehkan khotbah seperti pendeta pakai stola, pakai kain panjang seperti pendeta? Kalau itu terjadi pada Pak Jokowi misalkan, atau Ganjar Pranowo misalkan, waduh, itu digoreng habis oleh kelompok-kelompok intoleran ini, sudah pasti. Tapi pada saat Anies masuk ke gereja, masuk ke wihara, diberikan tanda-tanda ibadah agama selain Islam, mereka diam saja. Mereka akan cari pembenaran macam-macam, segala macam. Atau mungkin mereka seolah-olah tidak mau tahu. Inilah yang menunjukkan kepada kita semua bangsa Indonesia betapa tidak konsistennya para pendukung Anies ini. Mereka diskriminasi. Kenapa? Pada dasarnya bukan agama yang mereka perjuangkan, tapi agama hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik atau politisasi agama. Ini yang terjadi. Kita jangan terkecoh. Bangsa Indonesia tidak boleh terkecoh, tidak boleh terpecah belah oleh keberadaan politik identitas yang berbasis agama atau politisasi agama. Ini harus kita lawan. Jadi saya mohon kepada negara pun juga jangan diam saja. Siapa yang menjaga kehormatan NKRI ini? Kalau negara diam saja melihat ulah beberapa kelompok yang berpotensi mengganggu ideologi negara kita. Masa saya, masa rakyat biasa? Harusnya pejabat lah. Ada pembeda yang jelas antara pejabat dan rakyat. Pejabat itu adalah orang penting. Kalau rakyat yang penting orang. Ya kayak saya ini yang penting jadi orang. Sahabat Indonesia, kita akan melihat masa depan yang sangat suram kalau kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas berbasis agama ini menguasai negara. Mereka tidak sekedar ingin merebut negara, tapi juga ingin mengislamkan Indonesia. Menerapkan ideologi khilafah, bahkan mereka sudah ada keluar ancaman akan mengusir orang-orang yang anti khilafah dari Indonesia. Oh ini negara ini mbahmu apa? Kok main usar-usir gitu? Aneh bin ajaib. Baik, sahabat Indonesia, ini kritik saya kepada kita semua untuk waspada. Jangan terperdaya, jangan terbuai oleh rayuan kelompok-kelompok tertentu. Agama
itu terlalu mulia, terlalu tinggi kalau untuk direndahkan dalam kepentingan politik. Kita harus menjaga agama kita masing-masing. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Yang paling penting di sini adalah persatuan Indonesia. Ideologi negara Pancasila itu harga mati, dan negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Jangan sampai rajut atau tenun kebangsaan ini robek, tercerai-berai karena ulah kelompok-kelompok yang pro khilafah. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Gambut.